Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurel. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Teror Lembut Gunung Karang, bagian 2 oleh Mbah Ngesot. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk menonton agar kalian paham alur ceritanya. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi. Mari kita lanjut ke ceritanya. Teror lelembut Gunung Karang. Setelah mengambil tenda di rumah Acong, mereka pun memulai pendakian. Acong membawa senter yang lumayan besar, sehingga cukup untuk menerangi jalan. Medan yang mereka tempuh mulai menanjak. Acong jalan di barisan paling depan, Nurul kedua, sementara Faris di barisan paling belakang. Dari kejauhan terdengar suara dengkur babi membuat Nurul ketakutan. "Suara apa itu, Bang?" tanya Nurul sambil menoleh ke belakang. "Tenang aja, itu hanya suara babi," Acong menjawab. Faisal melirik jam tangannya. Dia lalu menyuruh Acong untuk berhenti. "Udah waktunya sholat isya, kita berhenti di sini dulu," ujar Faisal. Faisal lalu mengeluarkan 2 botol air dari dalam ranselnya. Ia serahkan 1 botol pada Nurul. Mereka berdua berwudu. Air di botol itu masih ada sisa. Faisal menyerahkannya pada Acong. "Mau wudu?" tanya Faisal. "Enggak, kalian aja. Aku nggak pernah sholat," jawab Acong. Faisal kembali menutup botolnya. "Kau tahu arah barat sebelah mana?" tanya Faisal ke Acong. Acong pun menunjuk ke sebuah arah. Saking seringnya ke puncak Gunung Karang, Acong sampai hafal di sebelah mana matahari terbit dan tenggelam. Tak lama kemudian, Faisal dan Nurul menggelar sajadah. Mereka berdua sholat berjamaah, sementara Acong hanya berdiri di samping mereka. Sesekali ia menyorotkan cahaya senter ke belakang untuk memastikan kalau tidak ada babi hutan yang mendekat. Saat Acong menoleh ke Faisal yang sedang sujud, tampak Nurul berdiri di belakang Faisal. Dia tidak mengikuti gerakan imam. Nurul malah menghadap pada Acong sambil tersenyum dingin. Tatap matanya kosong dan terkesan menakutkan. Jelas saja Acong kaget dan membuat senter yang digenggamnya jatuh seketika. Buru-buru Acong mengambil kembali senter itu, dan saat dia menoleh lagi ke arah Nurul, kini wanita itu sedang dalam posisi sujud. Aneh sekali. Padahal jelas-jelas tadi Acong melihatnya berdiri dengan wajah yang mengerikan. Tak lama kemudian, mereka berdua menyelesaikan sholatnya. Faisal dan Nurul memasukkan kembali peralatan sholatnya ke dalam ransel. "Tadi apa yang jatuh?" tanya Faisal. "Oh, senterku, gagahnya licin banget, Kak," kata Acong berbohong. Dengan wajah gugup, sesekali dia melirik Nurul. Perjalanan dilanjutkan kembali. Cuaca semakin dingin. Faisal menyuruh adiknya untuk mengenakan jaket. Acong sepertinya sudah biasa dengan cuaca seperti ini. Walaupun hanya mengenakan kaos, Acong sama sekali tidak kedinginan. Di tengah-tengah perjalanan, Acong mendengar seorang wanita yang berbisik di belakangnya. "Acong," desis wanita itu. Sontak saja, Acong berhenti lalu menoleh ke arah Nurul. "Iya?" tanya Acong. "Kenapa ya?" Nurul malah balik tanya. "Tadi ada yang manggil namaku," kata Acong. "Salah dengar kali. Ayo lanjut aja," sahut Faisal dari belakang. Medan semakin curam. Acong mengeluarkan sebuah tali berwarna putih dari dalam tasnya. "Kalian pegang ini," perintah Acong. "Buat apa?" tanya Nurul. "Biar nggak ada yang hilang, kita semakin masuk ke wilayah hutan lebat," jawab Acong. Mereka bertiga saling memegang tali. Tak lama kemudian, Faisal minta berhenti. "Aku sakit perut nih, boleh buang air besar nggak, Cong?"
Tanya Faisal sambil meringis memegangi perutnya. Ya udah sana ke semak-semak aja kak, kata Acong. Faisal pun lari ke semak-semak dan membawa botol air minum. Tinggallah Acong dan Nurul. Mereka berdua sama-sama diam. Sebenarnya Acong masih takut dengan apa yang dilihatnya barusan. Wajah Nurul begitu datar dan menakutkan. 20 menit berlalu, tapi Faisal tak kunjung muncul. Acong benar-benar heran, kenapa buang air besar lama sekali. Karena bosan menunggu, Acong menghampiri semak-semak tempat Faisal buang air besar. Namun Faisal tak ada di sana. Acong panik. Dia lalu menggerakkan cahaya senternya ke sembarang arah, sambil berteriak memanggil Faisal. Tanpa disengaja, cahaya senternya menyinari 3 sosok manusia yang sedang berjalan ke arah timur. Tak salah lagi, itu adalah Faisal. Sedangkan 2 orang lainnya adalah sosok yang menyerupai Acong dan Nurul. Sambil berteriak, buru-buru Acong lari mengejar Faisal. Kak Faisal! Teriak Acong sangat kencang hingga membuat Faisal menoleh kepadanya. Dari kejauhan, Faisal tampak bingung sebab dia melihat 2 sosok Acong sekaligus. Kak Faisal, kembali! Jangan terpengaruh lembut gunung ini. Acong semakin mendekat. Dia mengambil batu sebesar genggaman tangan. Lihat ini, kata Acong sambil melemparkan batu itu ke arah sosok lelembut. Batu itu pun menembus tubuh mereka seperti menembus kabut. Kedua sosok yang menyerupai Acong dan Nurul kemudian masuk ke dalam kegelapan. Mereka menghilang begitu saja. Sedangkan Faisal masih terheran-heran dengan apa yang dilihatnya barusan. Hampir saja dia dibawa oleh lembut gunung karang. Mungkin karena Faisal buang air besar sembarangan di gunung, jadinya jin di gunung itu marah. Untung saja Acong segera datang dan menyadarkan Faisal. Setelah itu, Acong menuntun Faisal untuk pergi dari sana. Ada apa bang? Tanya Nurul. Dia juga panik karena barusan mendengar si Acong berteriak memanggil nama Faisal. Gak ada apa-apa dek, ayo kita pergi dari sini, jawab Faisal dengan ekspresi wajahnya yang tampak panik. Malam semakin larut. Mereka akhirnya tiba di pos 1. Di sana ada sebuah gubuk kecil yang ukurannya hanya muat untuk 2 orang saja. Punten. Acong mengetuk pintu gubuk. Di dalam gubuk ada seorang laki tua yang sedang duduk sila. Lelaki itu mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. Mangga, jawab lelaki tua sambil menoleh pada Acong. Suaranya terdengar serak dan berat. Bah, kalau boleh, kami ingin numpang menginap di area sini, kata Acong dengan sangat sopan. Silakan saja, asal jangan berisik, ujar lelaki tua dari dalam gubuknya. Acong berterima kasih kepada lelaki tua itu. Dia lalu mendirikan sebuah tenda tepat di dekat gubuk lelaki tua. Tadi itu siapa? Tanya Faisal. Dia Abah Munjid, juru kunci gunung ini. Dia orang sakti yang bisa berbicara dengan makhluk goib, jawab Acong. Faisal mengangguk-angguk. Belum sempat Acong mendirikan tenda, tiba-tiba Abah Munjid keluar dari dalam gubuknya. Ekspresi wajahnya tampak panik. Napas Abah Munjid terengah-engah seperti habis dikejar-kejar setan. Dia juga menatap Nurul dengan tatapan tajam. Pergi kalian semua dari sini. Entah apa yang terjadi, Abah Munjid malah mengusir mereka. Ada apa, Bah? Tanya Acong sambil mengerutkan keningnya. Wanita itu terkutuk, tunjuk Abah Munjid kepada Nurul. Faisal tidak terima adiknya dikatakan terkutuk. Dia pun langsung menarik lengan Nurul dan pergi dari sana. Tanpa memedulikan Abah Munjid, buru-buru Acong mengejar mereka. Kita nyari tempat kemah yang lain aja, kata Faisal dengan nada kesal. Mereka menjauh dari pos 1 untuk mencari tempat berkemah. Tak lama kemudian, Acong berhasil menemukan lokasi yang permukaan tanahnya datar. Ia pun mendirikan tenda di sana. Faisal dengan cekatan membantu Acong. Tak sampai 20 menit, tenda itu pun jadi. Acong tidur di samping kanan Faisal, sedangkan Nurul tidur di samping kiri Faisal.
Sekitar jam 1 dini hari, Acong terbangun karena mendengar suara seseorang di luar tenda. Suara itu terkesan seperti suara seseorang sedang sholat. Allah. Itu suara Nurul yang terdengar begitu lirih. Dari dalam tenda, Acong melihat dengan jelas bayangan seorang wanita yang sedang sholat di luar. Dia menoleh ke samping kiri Faisal. Tak ada Nurul di sana. Yang sedang sholat di luar itu pastilah si Nurul. Lantaran saking ngantuknya, Acong lantas tidur kembali. Namun, sebelum terlelap, Acong mendengar suara Nurul berubah menjadi seperti suara lelaki tua yang begitu menggema. Allah. Suara itu terdengar lirih dan berat. Acong bangkit. Kini dia dalam posisi duduk. Diperhatikannya bayangan wanita yang mengenakan mukena itu sedang dalam posisi ruku. Karena penasaran, pelan-pelan Acong merayap mendekati pintu tenda. Dia membuka sedikit kain tenda. Tapi anehnya, sosok wanita yang sedang sholat tadi malah menghilang entah kemana. Cari saya ya. Entah dari mana datangnya. Nurul tiba-tiba duduk di dalam tenda. Dia masih memakai mukena. Wajahnya sangat pucat. Kedua bola matanya hitam semua. Melihat wajah Nurul yang menakutkan, seketika saja Acong kencing di celana. Dia ingin teriak, tapi tidak bisa. Suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Acong buru-buru membangunkan Faisal. Dia sangat ketakutan melihat wajah Nurul seperti itu. Faisal yang saat itu masih dalam keadaan kantuk langsung merogoh ranselnya dan mengeluarkan sebuah Al-Quran kecil. Dia mengarahkan kitab suci itu ke wajah adiknya sambil membaca ayat kursi. Bukannya takut, Nurul malah semakin brutal. Dia mencekik leher kakaknya sendiri. Acong panik. Dia coba menghentikan serangan Nurul, tapi Acong sendiri malah terjungkal. Tenaga Nurul sangat tidak wajar. Faisal semakin tercekik dan kesulitan bernapas. Jurik, mabur dia Kadito. Setan, pergi kau sana. Tiba-tiba terdengar suara Abah Munjid dari luar tenda. Dia mengacungkan goloknya ke langit. Disambut riuh angin kencang. Nurul menongak ke atas sambil berteriak lalu pingsan begitu saja. Abah Munjid menyuruh mereka untuk keluar dari dalam tenda. Nurul dibopong oleh kakaknya. Tampak di luar, Abah Munjid sangat marah. Penampilan Abah Munjid ini sangat khas. Dia punya jenggot juga brewok yang tebal dan berwarna putih. Apa tujuan kalian naik gunung ini? Tanya Abah Munjid. Saya mau menyembuhkan adik saya, Bah, di sumur 7. Jawab Faisal dengan terbata-bata. Dia masih menahan sakit di lehernya. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Abah Munjid lagi. Seseorang dalam mimpi saya, Bah. Kini Faisal menunduk. Percaya sama perintah setan. Abah Munjid meludah. Dia kesal lantaran malam ini pertapaannya sangat diganggu. Adikmu tidak akan sembuh di sumur 7. Kalau mau sembuh, ayo ikut dengan Abah, katanya. Acong dan Faisal saling tatap. Sebenarnya, Faisal itu tidak gampang percaya sama orang asing. Ikuti saja Kak, Abah Munjid ini orang sakti, saran Acong. Dengan ragu-ragu, Faisal pun menuruti saran Acong. Sambil membopong adiknya, Faisal masuk ke dalam hutan, mengikuti Abah Munjid. Acong juga ikut ke sana. Dia jalan di barisan paling belakang. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lokasi yang sangat asing bagi Acong. Itu seperti sebuah lahan kosong. Di tengah-tengah lahan, ada 3 batang pohon pisang yang diletakkan berdempetan. Baringkan adikmu di sini, pinta Abah Munjid. Faisal menurut. Adik saya mau diapakan, Bah? Tanya Faisal. Aku akan mencabut lembut yang nempel di tubuh adikmu, jawab Abah Munjid. Faisal dan Acong diminta menjauh beberapa meter dari tempat Nurul dibaringkan. Abah Munjid lalu berjalan ke arah semak-semak. Dia mau mengambil sesuatu dari sana. Ternyata itu adalah kain kafan yang sudah sangat kotor. Abah Munjid mengafani Nurul. Entah ritual apa yang akan dilakukannya. Sebenarnya Faisal sempat protes
dan tidak mau adiknya dikafani seperti itu. Tapi lagi-lagi, Acong meyakinkan Faisal untuk percaya saja pada Abah Munjid. Bulan mengambang dengan tenang di langit. Setelah mengafani Nurul, Abah Munjid mulai berkomat-kamit membaca mantra. Dia juga melakukan beberapa gerakan, seperti sedang mewaragakan jurus pencaksilat. Abah Munjid bergumam, "Sukanta, ini pembalasanku untukmu." Abah Munjid mengeluarkan goloknya, seperti hendak menusuk perut Nurul. Faisal buru-buru lari menerjang Abah Munjid. Namun seperti ada dinding pembatas yang tak kasat mata. Faisal malah terpental beberapa meter ke belakang. Acong tak berani berbuat apapun. Dia hanya mematung dari kejauhan, menyaksikan Nurul yang hendak dibunuh. "Kumohon, jangan bunuh adikku," lirih Faisal sambil terkapar di tanah. Pandangan Faisal kabur. Samar-samar dia menyaksikan Abah Munjid mengacungkan goloknya dan hendak menusuk Nurul yang sudah dikafani seperti orang mati.